membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia pada hari ini. Di hari Rabu hari ini Pagi Seru kembali menemani suasana pagi hari menjelang siang pemirsa Sultan TV. Dan tentu saja hari ini kami akan mengulas informasi no kaku-kaku. Wah, tentunya di Pagi Seru. Seru. Pagi hari ini ada informasi yang kurang mengenakan tapi juga ada sisi baiknya juga ya. Ini dia adalah pemerintah akan menguji coba masa berlaku pembuatan SIM dengan melampirkan BPJS Kesehatan. Waduh, tentunya hal ini mendapatkan berbagai respon dari netizen ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk tanggal 1 Juli 2024, pemerintah akan mulai memberlakukan aturan baru bagi siapa saja warga negara Indonesia yang akan memperpanjang atau membuat SIM baru, itu harus memiliki BPJS aktif nih. Oh, nah kemudian peraturan ini juga akan dicoba di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan juga Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau untuk Provinsi Banten belum deh? Atau kita juga bakal kecipratan nih karena dekat sama DKI? Wah, sudah pasti sih kalau misalkan uji coba ini pasti akan diberlakukan di keseluruhan juga nantinya ya. Dan persyaratan ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 ya. Dan ini juga perubahan dari peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021. Nah, berbicara terkait dengan regulasi baru nih adanya perpanjangan SIM yang memang membutuhkan BPJS. Menurut kamu, Der, kayak gimana? Kalau menurut aku pribadi ya, sebelumnya itu kan sangat mudah. Artinya ini jadi mempersulit administrasi masyarakat ya. Apalagi masyarakat yang mungkin rules dari pembuatan administrasinya ini belum tahu gitu. Jadi kemana berasa dioper-oper nggak sih? Berasa dioper-oper, jadi namanya ribet. Betul. Terus juga artinya ini pemerintah memberikan batasan bagi rakyatnya untuk memilih asuransi nih. Nah, iya benar banget. Jadi wajib ikut BPJS. Ikut BPJS dan akhirnya asuransi lainnya juga nggak bisa ya, ataupun mungkin terhalang. Satu hal sebenarnya Der, yang menjadi sorotan ya buat aku sendiri. Entah kenapa nih, akhir-akhir ini nih pemerintah kayaknya agak rese atau gimana nih ya? Nah ini katanya tugasnya ini memudahkan rakyat, tapi ini malah mempersulit. Malah mempersulit. Bicara terkait dengan urusan administrasi di negara ini ya Der ya. Tadi selain dipersulit, kadang tuh kalau aku nih ya, aku sempat merasakannya, kadang memang kita tuh dioper ke sana, dioper ke sini, belum lagi waktunya. Dan juga tadi ada calo-calo yang akhirnya gitu kan, ini merugikan kita. Bahkan tadi pagi aku sempat buka sosial media, udah gitu aku melihat di satu akun sosial media ya Der ya, ada di Cilegon ya atau di Serang gitu, saya aku lupa tempatnya di mana pastinya. Itu orang-orang tuh bener-bener menunggu di depan kantor BPJS dari pukul 4 subuh. Karena katanya akan lama kalau semisal datang jam 7 pagi, itu jam 7 pagi aja kalau kata kita mah antriannya sudah panjang banget. Dan belum lagi ngurus ini itunya lama banget. Maksudku gini loh, sebegitu effortnya loh masyarakat, masa kayak harus dipersulit lagi gitu. Nah ya itu artinya nih ya, kalau misalnya kita mau membuat kebijakan, masukan dari aku pribadi sih ya, untuk siapapun pemangku kebijakan nih, kita harus sesuaikan juga dengan fasilitas dan pelayanan yang maksimal. Jangan ini masyarakat dituntut harus A, B, C, D, tapi pelayanannya belum siap dan belum maksimal menghadapi masyarakat yang begitu banyak
untuk mengakses pelayanan tersebut ya, salah satunya tadi BPJS itu. Iya, betul Kemudian sekali. pembuatan SIM aja masih ngantri. Masih ngantri. Belum lagi calonnya yang berjejer. Nah, betul banget. Jadi kalau kita kan pengennya namanya urus administrasi, kita juga urgent gitu ya. Inginnya dalam waktu yang sesingkat mungkin, dan memang tidak sesulit itu kayak gitu. Ini juga kami berharap mungkin nanti didengar ya oleh instansi pemerintahan yang mengurus administrasi masyarakat. Baru-baru ini juga kita kan dihebohkan dengan Tapera, kemudian undang-undang penyiaran, ya, betul Dewan banget. Media Sosial, kemudian juga wajib pindah ke IKN bagi para ASN. Ya, ada banyak ya sebenarnya polemik yang terjadi dalam beberapa pekan ini yang membuat gusar masyarakat khususnya seperti itu. Betul, belum lagi ditambah dengan ini ya, keharusan memiliki BPJS untuk pembuatan SIM. Wah, ini makin lengkap aja nih. Kayaknya Tapera jadinya disingkatnya tabungan penderitaan rakyat kali ya. Aduh, nah Der dan juga pemirsa, kalau tadi kita membahas terkait dengan bagaimana situasi dalam negeri nih ya. Nah, kemudian kita akan nyebrang nih Der ke negara lain. Ini ada cukup jauh sih. Cukup jauh ini ke Meksiko ya. Jadi ini ada berita dari Meksiko, ini pemerintah Claudia Sheinbaum, seorang ilmuwan iklim dan juga mantan wali kota Meksiko, telah memenangkan kursi kepresidenan, dan ini menjadi salah satu rekornya karena Claudia ini menjadi presiden pertama perempuan selama 200 tahun sejarahnya. FYI, jadi Claudia Sheinbaum ini adalah salah satu warga dengan kepercayaan Yahudi yang pertama kali memenangkan Pilpres di Meksiko ya, karena 100 juta lebih masyarakat Meksiko itu beragama Katolik. Yap, betul. Jadi dia ini adalah minoritas di sana tapi bisa memenangkan Pilpres. Artinya di sana memang melihat sosok kepemimpinan. Kualifikasinya. Iya, betul. Kalau misalnya di Indonesia kan ya begitulah ya. Tapi ini juga jadi menarik ya Der ya. Ini juga membuktikan bahwa mungkin di Meksiko sendiri kalau kita melihat dari perjalanannya 200 tahun loh, itu lama banget gak pernah ada pemimpin perempuan, dan akhirnya hadirlah Claudia. Ini membuktikan bahwa di masyarakat Meksiko sendiri ini ada beberapa perubahan ya yang terjadi, dan justru menurutku ini juga yang tadi Dery sampaikan menarik sekali, bahwa tidak memandang suku, ras, agama, tapi yang paling penting adalah bagaimana kualifikasi dirinya. Apakah memang tepat, apakah memang baik untuk dijadikan seorang pemimpin, apalagi ini berbicara tentang pemimpin suatu negara. Ya, yang pastinya di sana nggak ngubah aturan sebelum. Iya kan, bener gak sih? Nggak diubah dulu aturannya sebelum pemilu. Jadi memang sesuai dengan peraturan yang ada, mengikuti rules dan terpilih. Nah, ini baru benar ya. Betul. Mau misalkan ini bapaknya Sheinbaum ini presiden sebelumnya, kalau dia tidak mengubah peraturan dan dipilih kembali oleh rakyat, itu sah-sah saja dan tidak melanggar etik kalau menurut aku pribadi. Kayak di negara mana ya? Ada lah, bukan. Kalau Indonesia sih enggak. Semua aturan nggak ada yang dilanggar kok. Nggak ada yang dilanggar. Karena diganti dulu aturannya. Karena diganti dulu. Aduh. Dari ini kita kejeduk nggak ya? Iya, karena itu kenyataannya loh. Ya, betul banget. Kan? Dan kita ya, alhamdulillah masih bisa menyuarakan ya, Der ya? Betul. Jadi memang kalau misalkan kita lihat-lihat ya beberapa waktu terakhir, jadi aturan ini dirubah dulu, baru ada pelaksanaannya, dan seolah-olah itu tidak melanggar aturan, tapi memang betul secara perundang-undangan itu tidak melanggar karena sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. Gitu. Tapi kalau sebelumnya diubah dulu itu ada etik yang dilanggar. Nah, betul sekali. Etika sih sebenarnya. Ada etika sih ya. Walaupun etika itu bukan hukum yang tertulis. Tapi itu adalah satu hal yang perlu dipahami dan juga perlu kita lakukan nih dalam kehidupan kita. Betul, karena etika itu dasarnya. Nah, betul sekali. Nah, Dery dan juga pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, akan menyuguhkan berbagai berita lagi. Kita akan mengulas lebih detail lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.